Salam sejahtera. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kifran Toswe dari program studi S1 Informatika dengan NIM 1124028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa quote yang sudah diberikan untuk dieksekusi atau dikerjakan. Di kesempatan kali ini saya membahas tentang mata kuliah eh, pemrograman pemrograman prosedural. Nah, di sini diberikan tiga case ya untuk kita selesaikan, di mana saya terlebih dahulu menunjukkan eh, case yang diberikan. Nah, di sini ada untuk tugas satu, kita disuruh untuk mengembangkan sebuah program yang bernama Enter satu baris masukan, berikut adalah spesifikasi dari setiap masukan. Di sini ada ketentuannya satu dan dua. Selanjutnya, program akan memberikan tiga baris keluaran dengan spesifikasi. Nah, di sini ada baris keluaran menampilkan nilai terkecil dari N, baris bilangan nilai yang dimasukkan. Yang kedua yaitu sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari N, baris nilai yang dimasukkan. Nah, di sini ada memperhatikan contoh masukan berikut. Di sini ada 88, min 3, 16, 77, 3, 10, 33, min 7. Nah, hasil yang kita harapkan untuk code ini yaitu mengeluarkan nilai min 7 dan 77. Kita kembali lagi ke base code. Nah, ini dia untuk TC satunya, di mana di sini terdapat include studio H. Ini adalah baris yang memungkinkan kita menggunakan fungsi standar input atau output dalam bahasa C. Nah, kemudian di sini ada void find min max, yang artinya yaitu ini adalah deklarasi ya, untuk mendeklarasikan fungsi bernama find min max. Mana fungsi ini bertugas untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah array atau daftar bilangan integer. Nah, di sini ada parameternya, numbers, sebuah array yang berisi bilang-bilang integer nantinya. Di sini juga n, sebuah integer yang menunjukkan jumlah elemen dalam array numbers. Nah, selanjutnya di sini ada if n sama dengan 0, yang artinya printf no numbers provide. Itu adalah jika array kosong, yang artinya n adalah 0, program akan mencetak pesan no numbers provided. Nah, dan langsung eh, return atau berhenti. Nah, selanjutnya di sini ada inisialisasi min dan max. Nah, integer min sama dengan numbers 0 dan integer max numbers 0. Nah, ini kita mengasumsikan bahwa elemen pertama dalam array atau numbers adalah nilai minimum dan maksimum dengan max. Sedangkan minimum adalah min untuk sementara. Nah, selanjutnya di situ ada fungsi loop ya untuk mencari nilai minimum dan maksimum, di mana fungsi ini menggunakan loop for untuk memeriksa setiap elemen dalam array dimulai dari elemen kedua i sama dengan 1. Nah, sini bagaimana cara kerjanya dari loop ini, yaitu jika elemen saat ini numbers i lebih kecil dari min, maka kita perbarui min dengan nilai tersebut. Nah, sebaliknya jika elemen saat ini number i lebih besar dari max, kita perbarui max dengan nilai tersebut. Nah, di sini ada mencetak hasil, di mana ada print persen d per n min dan print f persen d per n. Ini adalah setelah loop selesai, maka kita akan mencetak nilai minimum dan maksimum max ke layar. Nah, selanjutnya di sini ada integer main, numbers 8, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, min 7. Nah, ini integer n, size of numbers per size of number round. Nah, ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dijalankan. Nah, di sini ada integer number yang sudah diberikan tadi, 8, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, min 7. Nah, ini untuk mendefinisikan sebuah array numbers yang berisi beberapa bilangan integer. Nah, untuk menghitungnya, memanggil di sini ada find min max numbers n. Nah, ini untuk memanggil fungsi fungsi memberikan array numbers dan jumlah elemen sebagai argumen. Untuk mengeksekusinya, coba kita jalankan.
Nah, di sini keluar ya, benar ya. Outputnya berubah min 7 dan 77. Di mana min 7 nilai minimum dalam array numbers dan 77 adalah nilai maksimum dalam eh, array numbers. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke TC2. Nah, untuk TC2, nah di sini untuk TC2 tugas 2 di mana dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas satu, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut dengan dua digit nilai presisi. Nah, sini perhatikan contoh masukan berikut: 88 min 3 16 77 min 3 10 33 min 7. Nah, berikut adalah luaran yang hasilkan. Nah, output yang diminta di sini min 7 77 dan 250. Nah, kita di sini untuk mencari nilai rata-rata elemen pertama dan kedua secara berurutan. Kembali lagi kita ke aplikasi ke Nah, sini kita mencarinya. Kembali lagi tadi include studio itu adalah memungkinkan menggunakan fungsi-fungsi standar input dalam bahasa C. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi find min max. Nah, ini mendeklarasikan fungsi bernama find max untuk yang pertama itu untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Kedua itu menghitung rata-rata terendah dari dua angka berturut-turut dalam array. Di sini sebagai parameternya ya, sebuah array numbers, sini list kosong ya, sebuah array yang berisi bilang-bilangan integer. Nah, n sebuah integer yang menunjukkan jumlah elemen dalam array numbers. Nah, jika untuk jika n sama dengan 0 ya, atau kosong, itu if n sama dengan 0, itu pengenangan sebuah kasus kosong ya, di mana jika array kosong, numbers kosong, yang artinya n adalah 0, maka programnya akan mencetak no numbers provided dan langsung berhenti atau ke return seperti tadi. Selanjutnya di sini inisialisasi min, max, dan min average. Nah, integer min numbers 0 dan integer max di sini numbers 0 dan double min average sama dengan 100. Artinya di sini untuk fungsi min, variabel untuk menyimpan nilai minimum dalam array di inisialisasi dengan elemen pertama, di mana numbers 0. Dan kemudian untuk fungsi max di sini, variabel untuk menyimpan nilai maksimum dalam array di inisialisasi, maaf, di inisialisasi dengan elemen pertama number 0. Mungkin dari sini ada min, average. Ini variabel yang menyimpan nilai rata-rata terendah dari dua angka berturut-turut. Nah, di sini diinisialisasi kembali dengan nilai 100. Nilai awal yang cukup besar. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi loop. Di sini for integer i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. Nah, di sini ada if number i kurang dari min dan min sama dengan numbers i. If numbers i lebih besar dari max, max sama dengan numbers i. Nah, ini adalah kita menggunakan loop for untuk memeriksa setiap elemen dalam array yang kita buat. Dimulai dari elemen kedua, i sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya kerjanya loop itu? Nah, jika elemen saat ini numbers i lebih kecil dari min, kita perbarui min dengan nilai tersebut. Nah, kemudian jika elemen saat ini numbers i lebih besar dari max, kita perbarui max dengan nilai tersebut. Terus kita di sini untuk menghitung rata-rata terendah, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus. Nah, sini double average number i eh, tambah numbers i tambah 1/2.0. If average, if kecil dari mean average. Mean average sama dengan average. Nah, di sini apa ya maksud dari fungsi ini? Di mana kita menggunakan loop for untuk menghitung nilai rata-rata dari setiap pasangan dua angka berturut-turut dalam array. Nah, untuk cara kerjanya, untuk setiap pasangan numbers i dan numbers i tambah 1, kita menghitung rata-ratanya. Di sini ada double average numbers i tambah numbers i tambah 1/2.0. Nah,
Jika rata-rata tersebut lebih kecil dari mean average, kita perbarui mean average dengan nilai tersebut. Nah, kemudian di sini ada mencetak hasil print min dan print max dan print min average. Kemudian di situ eh, setelah perhitungan selesai nanti kita mencetak nilai maksimum, minimum, minimum, maksimum dan rata-rata terendah. Di situ ada rata-rata rendah untuk min average dengan format dua angka di belakang koma, persen 2F ya, persen 2F. Yang ini ya, persen 2F. Kemudian ada lagi sini ada fungsi main integer numbers 8 min 3 16 77 min 3 10 33 dan 7. Nah, sini adalah fungsi eh, yang diketahui pada soal nomor satu tadi. Sini ada fungsi utama untuk yang dijalankan pertama kali saat program dijalankan. Selanjutnya ada inisialisasinya tadi. Kita mendefinisikan sebuah array numbers yang berisi beberapa bilangan integer. Nah, di sini ada integer n sama dengan size of numbers per size of numbers zero. Nah, di sini apa yang maksudnya ini kita menghitung jumlah elemen dalam array numbers dengan membagi ukuran total array dengan ukuran satu elemen. Nah, di sini ada find min max number n. Nah, kita memanggil fungsi find min max tadi dengan memberikan array numbers dan jumlah elemen sebagai argumen. Nah, untuk hasil yang diharapkan pada case kali ini yaitu min 7, 77, dan 250. Langsung aja kita coba jalankan di Discord. Nah, benar ya untuk hasilnya. Di sini min 7 sebagai nilai maksimum dalam array numbers, 77 nilai maksimum dalam array numbers, dan 2.50 to 2.50 nilai rata-rata rendah dari dua angka berturut-turut dalam array. Nah, untuk tugas selanjutnya kita lanjut untuk bagian TC3 di sini di mana kita suruh dengan melanjutkan pekerjaan Anda atau tugas 2, tambahkan sebaris keluaran menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari dua nilai yang dimasukkan berturut dengan dua digit nilai presisi. Nah, di sini memperhatikan bilangan yang seperti tadi dengan contoh luaran yang dihasilkan yaitu 777.50 dan 46.50. Nilai di atas merupakan nilai rata-rata elemen ketiga dan keempat berurutan. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Spot. Nah, sini sudah kita kembali. Sini tadi ada tadi include studio. Selanjutnya di sini ada fungsi find max, min max. Ya, sama seperti tadi yaitu ini adalah fungsi untuk mendeklarasikan eh, mencari nilai minimum dan maksimum dari array serta menghitung nilai rata-rata dari dua angka berturut-turut. Nah, sebagai parameternya tadi sudah saya katakan yaitu sebuah array yang berisi bilangan-bilangan integer, kemudian sebuah integer yang menunjukkan jumlah elemen dari array tersebut. Di sini ada if sama dengan n sama dengan 0, yaitu untuk jika n-nya adalah 0, maka program akan mencetak pesan no numbers provided. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi minimum, minimum, maksimum dan mm, minimum, maksimum dan maksimum average atau rata-rata maksimumnya. Di mana variabel menyimpan nilai minimum dari array dan kemudian max itu menyimpan nilai maksimum dan max average itu menyimpan nilai rata-rata tertinggi. Kemudian ada fungsi loop untuk fungsi ini yaitu for integer i sama dengan 1, i kurang dari n dan i plus plus, if numbers i kurang dari min, min sama dengan numbers i. If numbers i lebih besar dari max, max sama dengan numbers i. Nah, ini adalah kita menggunakan loop for untuk memeriksa setiap elemen dalam array. Kemudian untuk cara kerjanya hampir sama jadi seperti tugas 1 dan tugas 2, kita hanya disuruh untuk melanjutkan. Nah, sini untuk mencetak hasilnya, karena kita disuruh meminta 4 ya, diteruskan yaitu
Di sini ada print persen untuk melanjutkannya ya. Print persen D per N min untuk nilai outputnya dan untuk nilai maksimum dan eh, minimum ya. Sini ada integer, full numbers, 8 min 3, 15, 77, min 3, 10, 33, min 7. Nah, sini adalah fungsi yang dijalankan pertama kali saat program dijalankan ya. Seperti tugas yang tadi. Setelah kita definisikan, sini ada integer full n. Ini ada integer full n, size of full numbers. Size full numbers eh, zero. Kita menghitung jumlah elemen dalam array full numbers dengan membagi kurang total array. Nah, untuk memanggilnya di sini ada find min max full numbers. Kemudian adalah return null. Ini return null adalah fungsi untuk mengembalikan nilai nol yang menandakan bahwa program kita berakhir dengan sukses. Nah, untuk mencobanya, kita coba di bagian terminal di sini. Nah, ini adalah full input analysis dari outputnya ya, di mana min 7 nilai maksimum dalam array full numbers dan kemudian 77 nilai maksimum dalam array full numbers dan 2,50 nilai statis yang diminta. Kemudian ada 46 poin 50 nilai tata tinggi dari dua angka berturut-turut dalam array. Mungkin hanya itu ya beberapa kasus yang sudah diberikan dari tugas. Mana tugasnya adalah untuk pada materi array kita disuruh untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan nilai average rata-rata dari suatu integer. Nah, untuk eh, penjelasannya ini itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan dan penjelasan saya yang kurang tepat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.